Halo semuanya, video ini, tidak peduli kamu sio apa, tidak peduli kamu tinggal di rumah kontrakan atau rumah sendiri, wajib kamu tonton sampai habis dan simpan. Karena di tahun kuda 2026, banyak orang tanpa sadar melakukan kesalahan fatal dalam feng shui rumah mereka. Akibatnya, uang makin sulit terkumpul, gaji terasa cepat habis, di tempat kerja sering kena masalah, hubungan sering ribut, tidur tidak nyenyak, emosi jadi mudah kacau, dan hidup terasa makin tidak lancar. Banyak orang berpikir ini karena nasib buruk atau kurang usaha. Padahal bukan. Tata letak rumah kamulah yang diam-diam menutup rezeki, kesempatan, dan energi positif dalam hidupmu. Saya tidak akan bahas sio tertentu. Saya hanya akan bahas feng shui rumah yang berlaku untuk semua orang, yang bisa langsung kamu perbaiki hari ini juga. Dari pintu masuk sampai kamar tidur, dari posisi rezeki sampai jebakan yang harus dihindari. Setelah nonton, langsung bisa dipraktikkan, dan aliran hidupmu akan mulai terasa lebih lancar. Coba jawab jujur, kamu kena berapa dari ini? 1. Penghasilan tidak kecil, tapi uang selalu habis entah kemana. 2. Hubungan sosial melelahkan, sering disalahkan atau disalahpahami. 3. Tidur tidak nyenyak, sering mimpi, mudah terbangun. 4. Rumah makin berantakan, makin bikin stres. 5. Sering ragu ambil keputusan, peluang datang tapi dilewatkan. Kalau kamu kena 2 atau lebih, berarti energi tempat tinggalmu sudah mulai mempengaruhi nasibmu. Perlu dipahami, feng shui itu bukan mistis. Ini tentang lingkungan, psikologi ruang, dan bagaimana energi di rumah mempengaruhi kondisi hidupmu. Dan yang akan saya bahas hari ini berlaku untuk semua orang atau semua sio tanpa pengecualian. Tahun kuda 2026 adalah tahun penuh perubahan sekaligus peluang. Untuk semua orang, prinsip utamanya hanya 3. Menjaga rezeki, menghindari orang negatif, menstabilkan emosi. Selama rumahmu mengikuti 3 prinsip ini, hidupmu akan jauh lebih lancar dan minim hambatan. Pintu rumah adalah jalur masuk energi. 90% orang salah di sini. 1. Jangan menumpuk barang di depan pintu. Sepatu, paket, payung, barang bekas, semua itu menghambat rezeki masuk. Semakin bersih pintu, semakin lancar rezeki. Semakin berantakan, semakin banyak masalah. 2. Jangan hadapkan pintu dengan cermin. Cermin akan memantulkan energi rezeki keluar. Akibatnya, uang susah bertahan, hubungan mudah konflik, dan orang baik enggan mendekat. 3. Pintu harus terang. Kalau gelap, tambahkan lampu. Terang sama dengan peluang. Gelap sama dengan hambatan. Rumus mudah, pintu bersih terang tanpa hambatan saat dengan rezeki lancar. Ada 2 titik utama. 1. Arah utara rumah. Harus bersih, rapi, terang. Boleh isi tanaman hijau, lampu kecil, kristal celengan. Jangan benda tajam, cermin besar, tempat sampah. 2. Sudut diagonal dari pintu masuk, ruang tamu. Ini, spot rezeki terlihat. Harus tidak kosong, tidak berantakan. Boleh isi celengan, kristal, bunga segar. Intinya, tempat rezeki rapi sama dengan uang datang. Berantakan sama dengan uang bocor. 1. Tempat tidur jangan menghadap pintu. Bikin tidak tenang, tidur buruk, hidup kacau. 2. Kepala tempat tidur jangan dekat jendela. Bikin emosi tidak stabil, mudah kena masalah. 3. Jangan banyak elektronik di dekat tempat tidur. Mengganggu kualitas tidur dan energi. Panduan hubungan. Untuk urusan hubungan, ada sedikit perbedaan penataan kamar yang perlu diperhatikan. Untuk kamu yang masih sendiri, usahakan kamar terasa hangat dan nyaman. Gunakan warna-warna lembut seperti krem atau pink muda. Hindari menumpuk terlalu banyak boneka atau barang, karena justru bisa menghambat datangnya hubungan yang sehat. Sementara untuk yang sudah menikah, sebaiknya letakkan foto berdua di kamar sebagai simbol kebersamaan. Hindari menaruh foto sendiri atau benda-benda yang tajam, karena bisa memicu ketegangan dan membuat hubungan jadi kurang harmonis. Sekarang, kita masuk ke 3 kesalahan fatal yang harus dihindari di tahun 2026. Pertama, terlalu banyak menggunakan warna gelap di dalam rumah. Warna gelap yang berlebihan bisa membuat suasana hati menjadi lebih berat, mudah lelah, dan tanpa sadar menarik energi negatif ke dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memelihara tanaman yang berduri di dalam rumah.
Tanaman seperti ini bisa memicu ketegangan, memperbesar konflik kecil, dan membuat hubungan dengan orang sekitar menjadi kurang harmonis. Ketiga, sering meluapkan emosi atau marah di dalam rumah. Ini yang paling sering terjadi, tapi jarang disadari. Perlu diingat, Feng Shui itu bukan hanya soal tata letak rumah, tapi juga tentang kondisi hati penghuninya. Setengah berasal dari lingkungan, dan setengah lagi berasal dari sikap kita sendiri. Semakin kamu tenang, semakin baik energi yang terbentuk di dalam rumah. Dan dari situlah, kehidupan yang lebih lancar akan mulai terbentuk. Feng Shui sama dengan 50% rumah, dan 50% hati. Semakin tenang kamu, semakin baik energi rumahmu. Ingat 3 hal. 1. Pintu bersih terang berarti rezeki datang. 2. Area rezeki rapi berarti uang terkumpul. 3. Tidur nyenyak berarti hidup lancar. Terakhir, selain dari tata rumah, ada satu hal yang sering dilupakan. Rezeki tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari apa yang kita lakukan. Perbanyak berbuat kebaikan dan amal. Karena setiap kebaikan yang kamu keluarkan, akan kembali dalam bentuk yang tidak kamu duga. Semakin kamu memberi, semakin hidupmu terasa cukup, dan rezeki pun akan datang dengan cara yang lebih lancar. Dan satu lagi yang jarang disadari semua orang, melepaskan makhluk hidup, seperti memberi kebebasan pada hewan, adalah bentuk kebaikan yang sangat besar. Bukan sekadar tindakan, tapi doa yang berjalan. Seringkali, dari hal kecil seperti itu, jalan hidup yang tadinya terasa buntu, perlahan terbuka. Bukan karena kebetulan, tapi karena kebaikan dan kebajikan yang kamu lakukan, kembali padamu. Jadi ingat 3 hal ini. 1. Rumah rapi, energi lancar. 2. Hati tenang, hidup lebih ringan. 3. Banyak memberi, rezeki akan mengikuti. Tahun 2026, tidak perlu mengejar yang instan. Cukup jalani dengan stabil, bersih, dan penuh kebaikan. Karena saat lingkungan dan hatimu sudah selaras, peluang akan datang dengan sendirinya. Kalau ini bermanfaat, like, simpan, dan kirim ke orang yang kamu pedulikan. Follow, karena selanjutnya akan ada pembahasan khusus yang lebih dalam untuk 2026.